Ya, pertama kami sendiri kaget dengan penundaan ini karena kami sendiri sudah siap Oke. untuk menghadiri. Tahu-tahu dapat kabar, kami dapat telepon, ini ditunda dan yang cukup mengagetkan waktu saya melihat berita di Kompas dan Detik bahwa penundaan itu diterangkan oleh Karo Humas Polri karena adanya permintaan TPUA Oke. yang ingin menghadirkan pihak-pihak lain termasuk dua ahli Bang Roy Suryo dan Bang Rismon. Nah, kami langsung menanggapi itu. Ya, pada intinya di dalam Perkapolri itu yang hadir dalam gelar itu adalah pelapor dan terlapor serta lingkungan internal Polri. Nah, kalaupun mau mengundang pihak luar, kami tidak keberatan sepanjang itu inisiatif dari penyidik. Ya mau DPR kayak Kompolnas, Ombudsman siapapun nggak apa, tapi itu inisiatif bukan karena didikte oleh teman-teman TPUA. Oke. Kami keberatan kalau ini didikte begitu ya. Nah, lalu muncul lagi akan menghadirkan Bang Roy dan Bang Rismon Rismon. sebagai ahli. Kami menolak keras tentang itu. Kenapa? Karena kita bicara hukum ya. Di dalam KUHP itu tidak pernah dikenal adanya ahli yang dihadirkan oleh pelapor. Oke. Hanya dua dikenal, ahli yang dihadirkan oleh penyidik, kedua ahli yang dihadirkan oleh tersangka atau penasihat hukumnya. Jadi hanya dua saluran, tidak pernah dikenal. Oke. Ya, dalam sejarah KUHP boleh ditanya seluruh penegak hukum atau akademisi hukum ya. Maka kami kaget kok bisa-bisanya pelapor membawa ahli. Ini baru pertama kali saya mau 30 tahun berpraktek gitu ya. Oke. Lalu kedua, kami menilai kedua orang tersebut ya, ini maaf nih Bang Roy, nanti personal Bang, tapi kita bicara yuridis ya. Kami melihat kedua ahli ini tidak kompeten dan tidak memiliki kapasitas. Ya, lalu yang ketiga itu kami melihat dua orang ahli ini sudah tidak independen dan memiliki kepentingan. Kenapa kami uraikan? Oke. Pertama, tidak memiliki kompetensi dan kapasitas. Ijazah ini adalah sesuatu yang analog. Ya, kalau dua orang ini mengklaim sebagai ahli digital maka tidak pada tempatnya untuk menguji benda yang bersifat analog ya. Untuk lebih mudahnya begini deh, kalau kita jual beli mobil untuk lihat di mobil bekas ini sudah pernah ditabrak atau tidak itu, apakah kita lihat langsung bodi mobilnya, ya diraba langsung atau kita foto bodi mobilnya baru kita kaji fotonya kan nggak begitu gitu ya. Jadi ini analog harus analog begitu. Nah, sementara dua orang ini mengklaim sebagai ahli digital, jadi sudah tidak dalam kapasitasnya. Kedua, dalam kompetensinya, mohon maaf. Kami juga akan men-challenge pendidikan, termasuk juga yang diampu, termasuk bidang pekerjaan yang selama ini digeluti oleh kedua ini. Apakah memang sesuai bidang ini kan gitu? Oke. Kita bicara forensik analog ya, forensik konvensional. Yang ketiga, kenapa kami menolak karena tidak independen dan memiliki kepentingan? Karena di dalam kita semua tahu lah, ya bagaimana statementnya itu tendensius, ya bahkan sudah berbau politis. Ada yang bilang mau mengasingkan Pak Jokowi, ada yang ingin menusakambangkan gitu ya. Ada lagi yang tahu-tahu bicara tentang lari ke mempersoalkan situs jidol yang terkonek dengan anaknya si terperiksa gitu ya. Oke. Sehingga kami melihat sudah ada agenda-agenda tertentu dan memang ini ketentuan KUHP ya. Di KUHP silakan dibaca, ahli itu harus independen ya, objektif dan hanya mengkaji cukup objek. Ya, dia tidak bisa bicara mau memenjarakan segala macam, itu sudah kejauhan ya. Seperti seorang dokter forensik memeriksa tubuh kematian, cukup hanya dibilang mati karena benda tubuh benda tajam, tidak perlu pelakunya si A hukum mati. Nggak begitu. Jadi saya kembali keberatan ini jadi hukum, nothing personal ya. Baik. Dan betul-betul di luar politis. Tadi hanya bicara hukum. Oke. Demikian. Baik, Bang Suryo, nanti Bang Roy nanti dijawab ya. Saya ke Pak Arianto dulu. Nanti pertanyaannya pasti saya tanya ke Bang Roy Suryo. Pak Arianto, Anda mengikuti proses semuanya ini ya? Hak saja. Oke, sebentar. Pak Arianto, Anda melihat semua proses ini? Kalau tidak tahu nanti diberitahu. Baik, saya ke Pak Arianto terlebih dulu. Pak Arianto, Anda melihat semua proses yang sudah dijalani dari kasus ini. Dan sekarang ada penundaan, Pak Arianto, gelar perkara. Dan menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan, ya tadi gelar perkaranya ditunda terlebih dahulu? Karena dari kedua belah pihak ini punya argumen yang beda-beda nih, Pak Arianto. Ya, saya kira itu pertimbangan daripada Barreskrim ya. Dia sudah bersedia untuk melakukan gelar ya, sesuai dengan permintaan daripada yang berkeberatan kan gitu ya. Tujuan daripada gelar itu kan ingin menampung sih apa yang dikeluhkan oleh yang tidak menerima itu gitu kan. Tapi kalau bayangan saya, karena yang membuat mengenai aturan gelar itu saya dulu Pak. Jadi kira-kira kalau gelar perkara itu dimaksudkan adalah untuk menampung informasi Pak. Untuk menampung informasi dari kedua belah pihak.
karena kewajiban daripada penyidikan itu adalah mencari informasi sebanyak mungkin dari dua belah pihak untuk dijadikan barang bukti itu nanti untuk menentukan apakah pidananya ada apa tidak. Nah ini gelar ini kemarin itu diadakan karena dianggap dulu kan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim itu kan dianggap berat sebelah, gitu kan, oleh pihak ini yang melaporkan. Nah sekarang sesuai dengan arahan Pak Kapolri, oke lah dalam rangka transparansi dan menampung semua itu kita adakan ini sudah istimewa ini menurut saya. Dan gelar itu adalah besok itu untuk menampung informasi gitu ya. Jadi besok silakan saja itu kalau mau diundur dan sebagainya itu saya tidak tahu tuh, bagi saya nggak penting sekali tuh. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana kira-kira gelar itu nanti terjadi ya. Bayangan saya di dalam gelar itu nanti masing-masing pihak yang pemimpin gelar pasti akan kira-kira bukanya beginilah. Oke Bapak ini gelar ulang, silakan apa yang mau dimintakan dari gelar ulang ini gitu kira-kira gitu. Karena ini kan hanya menampung informasi aja yang dibutuhkan untuk penyelidikan gitu. Nah kemudian nanti apa-apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang datang itu pasti disampaikan, kemudian nanti akan ditampung oleh penyelenggara gelar itu. Sudah temukan gitu aja Pak, menampung. Nanti akan dibahas berikutnya. Tidak akan mungkin langsung diputus, oh ya ini begini-begini nanti kita akan begini. Tidak Pak, itu gelar itu hanya menampung semua informasi dan kemudian nanti akan dibahas dan ditentukan oleh Barreskrim apa kelanjutannya gitu. Itu kira-kira pemahaman saya gitu Pak. Pak Arianto, kalau tadi yang disebutkan oleh Bang Rifai, kalau untuk ahli yang dihadirkan, kalau inisiatif penyidik ya itu sah-sah saja. Tapi kalau dari pelapor itu tidak valid atau tidak bisa sebenarnya. Menurut Anda gimana? Ya itu Pak Rifai kan sebagai penasihat hukum kan. Boleh saja menyampaikan keberatan kalau itu dipandang sebagai bertentangan dengan hukum ya. Kan? Bagi saya tidak bisa menyatakan itu benar apa tidak gitu. Tetapi bagi saya hanya menyoroti bahwa gelar ini adalah ajang untuk menerima informasi. Informasinya itu apa saja. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Rifai itu nggak benar, informasinya nggak valid, itu nanti Barreskrim yang akan menilai itu. Itu ya, informasi itu disampaikan apakah itu masuk akal apa tidak, itu Barreskrim nanti akan yang menentukan. Apakah itu suatu kesaksian yang bisa dimasukkan sebagai alat bukti apa tidak, itu Barreskrim juga yang akan menentukan gitu. Jadi semua itu cuma ditampung saja di dalam gelar itu Pak. Jadi bagi saya apapun yang disampaikan di sini masing-masing menganggap benar, salah, silakan aja nggak apa-apa gitu. Tapi intinya adalah apapun nanti disampaikan di sana ditampung oleh Pak Wasidik, itu Barreskrim ya penyelidik untuk dipertimbangkan kembali apakah ini apa ada tambahan barang bukti yang menyatakan palsu apa tidak. Intinya cuma gitu aja sih sebetulnya. Baik, Pak Arianto. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa lebih tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.